katabolisme ya, atau yang proses oksidasi di situ ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, misalnya glikolisis ini kan oksidasi ya, dilanjutkan dekarboksilasi oksidatif, kemudian ketemu di siklus Krebs, di situ juga ada proses dekarboksilasi ya, di situ ada proses oksidasi juga. Nah, sementara itu juga ternyata di siklus Krebs ini ada proses sintesis. Apa misalnya sintesis yang dimaksud? Ya nanti ketika kita mau mensintesis glukosa dari senyawa selain karbohidrat ya ada proses gluconeogenesis kalau kalian masih ingat. Di situ nanti juga akan melalui yang namanya siklus Krebs. Jadi makanya kenapa dia bisa berfungsi sebagai jalur katabolisme sekaligus juga sekaligus juga anabolisme ya. Gluconeogenesis, kemudian untuk pembentukan lipid, lipogenesis ya, itu juga lewat siklus Krebs. Nanti kalian mungkin tidak dipelajari di sini ya, mungkin nanti di metabolisme lipidnya ya akan lebih jelas gitu ya. Kemudian juga ada proses interkonversi asam amino di situ. Ya, transaminasi, deaminasi di situ, itu juga kalian akan pelajari lebih detail nanti di metabolisme protein, tapi semuanya ujungnya pasti akan ada di siklus Krebs ini ya. Mau itu pembentukan, mau itu perombakan, nanti juga berawalnya dari sini. Oke, kalau pembentukan itu berawalnya dari sini, begitu ya. Tapi kalau perombakan berakhirnya di sini. Tuh. Nah, untuk siklus Krebs sendiri, di sini melibatkan 8 reaksi enzimatis yang terjadi di mitokondria. Jadi ini lebih sedikit ya, dibanding dengan yang glikolisis kemarin, ada 10 tahapan reaksi ya, ini hanya 8 tahapan reaksi, gitu. Saya rasa lebih mudah. Nah, proses siklus Krebs ini diawali dari substrat ya, substrat yang utama yaitu asetil-CoA. Ya, asetil-CoA kalau kita runut lagi sambil ini selalu saya ulang-ulang ya supaya kalian semakin sering saya ulang-ulang harapannya ya semakin jelas gitu ya. Jadi asetil-CoA ini kan produk akhir dari dekarboksilasi oksidatif dari pirufat ya. Jadi asetil-CoA di situ nanti akan ketemu dengan oksaloasetat ya pada siklus Krebs ini. Nah, bereaksi dengan oksaloasetat nanti sehingga membentuk senyawa yang namanya sitrat. Nah, nanti sitrat ini melalui berbagai tahapan atau serangkaian reaksi ya, baik itu reaksi dehidrogenase dan dekarboksilasi. Ya, rata-rata reaksinya dua ini ya. Kalau nggak dehidrogenase ya dekarboksilasi gitu ya. Nanti sitrat ini akan terus diuraikan gitu ya. Nah, diuraikan sampai nanti kembali membentuk produk akhir yang namanya oksaloasetat juga gitu ya. Jadi oksaloasetat di sini fungsinya dia hanya sebagai katalis nanti. Kenapa katalis? Karena memang pada akhir siklus nanti dia akan senyawa oksaloasetat ini akan dibentuk kembali. Ya. Jadi nah proses untuk pembentukan kembali ini memang tahapannya banyak sekali ya. Jadi selain proses peruraian sitrat itu juga ada reduksi koenzim ya, ada NAD, nanti kemudian FAD begitu. Ya, awalnya dia akan direduksi ya di proses di siklus Krebs ini, tetapi nanti ya untuk di rantai respirasi dia akan kembali direoksidasi untuk menghasilkan energi. Nah, plus juga nanti ada CO2 yang dihasilkan dari siklus Krebs ini. Ya. Nah, untuk satu putaran siklus akan menghasilkan 10 ATP. Dari mana 10 ATP nanti ini akan kita bahas bersama-sama ya. Oke, untuk prosesnya seperti ini ya. Di prosesnya seperti ini. Diawali dari, nah ini senyawa yang namanya asetil-CoA. Sebentar. Oke, ini senyawa yang namanya ini senyawa yang namanya asetil-CoA tadi, ya, yang merupakan produk dekarboksilasi oksidatif dari pirufat. Kalau kita lihat di sini ada 3 atom karbon ya, 3 atom 2 ya, 2 atom karbon ya, CH3 dan CO ini dari koenzim A ya. Kemudian asetil-CoA di sini dia akan bereaksi dengan oksaloasetat yang pertama kali. Jadi senyawa atau molekul oksaloasetat. Oksaloasetat di sini dia punya 4 atom C ya, 1, 2, 3, 4.
Jadi dari yang 2 asetil-CoA 2 atom C di sini ya ketemu dengan oksaloasetat 4 atom C. Ya, ketika bereaksi ya dengan bantuan H2O atau terjadi proses hidrasi di sini ya, jadi memasukkan air ke dalam reaksi ini kan namanya hidrasi ya. Di proses hidrasi di sini sehingga koenzim A-nya dilepaskan ya. Jadi yang ini koenzim A-nya dia akan dilepaskan. Nah, ini ya. Akan lepas, kemudian 2 atom karbonnya dia akan bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Sitrat di sini kalau kita lihat ya nanti atom C-nya ada 6. 1 2 3 4 ya 5 6. Disesuai gitu ya dengan substratnya. Jadi ada 6, kemudian ini reaksi yang pertama ya. Reaksi pertama ini dikatalis oleh enzim yang namanya ini sitrat sintase. Karena di sini ada proses pembentukan sitrat, makanya kenapa disebut dengan sitrat sintase. Nah, itu tahapan reaksi yang pertama. Kemudian untuk tahapan reaksi yang kedua, ya, ini dari senyawa sitrat akan membentuk senyawa isositrat. Ya. Tetapi tidak langsung ini ya, tidak langsung isositrat. Ini ada 2 tahapan reaksinya sebelum terbentuk isositrat. Nah, ada senyawa intermediate namanya cis akonitat dan baru diubah nanti dari cis akonitat diubah menjadi isositrat. Ya, karena ada terbentuk di sini senyawa intermediate akonitase di sini makanya akonitat ya, cis akonitat. Makanya di sini nama enzimnya di sini yang membantu proses tahapan reaksi enzimatis di nomor 2 ini adalah enzim akonitase. Jadi kalau kita lihat reaksi apa yang terjadi di sini, ya. Jadi reaksinya yang pertama di sini dari sitrat ya, tadi 6 atom C, di mana di sini terjadi proses dehidrasi ya, jadi proses penghilangan H2O, dehidrasi itu. Nah, kalau tadi di sini awalnya hidrasi atau pemasukan H2O, kemudian di sini terjadi proses dehidrasi. Nah, pada saat terjadi proses dehidrasi, kalau kita lihat di sini kan akan dilepaskan 2 atom H dan 1 atom O ya. Jadi nanti dari sini ya, dari OH-nya ini, kemudian 1 H dari CH2 ini, ya ini akan dilepaskan menjadi H2O. Ya. Nah, sisanya akan membentuk senyawa ini ya, berubah menjadi ikatan tangkap, membentuk senyawa yang namanya cis akonitat. Nah, dari cis akonitat ini terjadi hidrasi lagi gitu ya. Jadi awalnya H2O yang dilepaskan ini masuk lagi gitu ya. Sehingga nanti di sini ada ketambahan, ada OH, ada H lagi di sini. Ya. Ini ya, mestinya ini CH2 harusnya ya. Nah, cuman di sini sudah berubah posisi. Yang awalnya gugus OH-nya dia di sini ya. Ini ya. Pindah ke atom C yang di atas. Ya, terbentuklah senyawa yang namanya isositrat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini kan tidak ada yang berkurang ya, hanya lepas sementara H2O-nya kemudian masuk lagi. Jadi ini terjadi proses isomerisasi sebenarnya. Dari sitrat menjadi isositrat. Masih ingat kemarin saya menjelaskan apa itu isomer dan apa itu isomerisasi. Cuman kebetulan di sini namanya untuk senyawanya bukan ini ya, untuk enzimnya tidak ada kata-kata isomerase ya. Kebetulan namanya mengikuti nama dari senyawa intermediate-nya yaitu akonitat ya, akonitase. Itu tahapan reaksi yang kedua ya. Kemudian kita ke tahapan reaksi yang ketiga, yaitu dari senyawa isositrat ya akan diubah menjadi oksalosuksinat. Reaksi apa yang terjadi di nomor 3 ini ya, yaitu sebenarnya di sini juga ada 2 tahapan reaksi ya. Nah, tidak langsung jadi 2, sebenarnya tujuannya dari isositrat ke 2 ketoglutarat, tetapi melalui senyawa intermediate yang namanya oksalosuksinat. Jadi prosesnya di sini ada dehidrogenasi ya. Yang pertama ini dehidrogenasi, kemudian di sini untuk yang kedua ini dekarboksilasi ya, karena ada pelepasan CO2 atau dihasilkan CO2. Nah, yang ini dehidrogenasi ya, jadi hidrogennya dia
dilepaskan. Jadi dari bentuk NAD atau NADP plus, kemudian diubah menjadi atau dia mengalami reduksi ya. Jadi kalau proses yang utama di sini isositrat dia mengalami oksidasi, maka di sini koenzim atau kofaktor NAD-nya dia mengalami reduksi ya menjadi NADPH. Nah, ini kemudian membentuk oksalosuksinat. Dari oksalosuksinat di sini ini hanya tadi hilangnya satu ya karena dehidrogenasi. Kemudian dari oksalosuksinat ini dia akan diubah menjadi 2-ketoglutarat. 2-ketoglutarat diubah menjadi 2-ketoglutarat oleh enzim yang namanya isositrat dehidrogenase. Ini ya, yang nomor 3 di sini ada isositrat dehidrogenase karena memang ada reaksi dehidrogenasi plus dekarboksilasi di sini. Terbentuklah senyawa 2-ketoglutarat. Jadi intinya sebenarnya yang pertama tadi terbentuk senyawa sitrat ini ya. Nah, kemudian dari sitrat senyawa yang kedua yang terbentuk adalah isositrat. Senyawa ketiga yang terbentuk adalah ketoglutarat ini ya. Dari 2-ketoglutarat ini kemudian dioksidasi kembali ya menjadi suksinil-CoA dengan bantuan ada koenzim A. Jadi tadi yang awalnya koenzim A dilepaskan di proses awal ya. Di sini dimasukkan lagi ada koenzim A, di sini ada pelepasan CO2 lagi, berarti ada proses dekarboksilasi lagi di sini. Kemudian ada proses dehidrogenasi lagi. Nih, jadi yang awalnya NAD+, kemudian diubah menjadi NADH2. Ya, NADH, sorry. Nah, kemudian enzimnya yang membantu adalah enzim ini 2-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Jadi sebenarnya pada reaksi nomor 4 ini mirip sekali dengan proses dekarboksilasi oksidatif dari pirufat ke asetil-CoA. Prosesnya hampir sama. Kalau kita lihat di situ ya, dari proses Anda masih ingat, dari pirufat ke asetil-CoA ya sampai dibentuk molekul asetil-CoA ini ada bantuan koenzim A. Plus terjadi pelepasan CO2 juga, plus di situ ada reduksi dari kofaktor NAD+ menjadi NADH. Ya. Ini reaksinya mirip sekali ya yang nomor 4. Kemudian dari senyawa suksinil-CoA ya, setelah terbentuk senyawa suksinil-CoA, nah ini ternyata koenzim A-nya akan dilepaskan lagi. Ya, sehingga terbentuklah senyawa yang namanya suksinat. Ini yang selanjutnya suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat dengan bantuan enzim yang namanya suksinat iokinase. Nah, kita lihat di sini ada proses yang penting dari reaksi nomor 5 ini ya. Jadi ada proses pelepasan ATP ya. Jadi dari molekul ADP ketambahan 1 fosfat di sini ya. Membentuk senyawa ATP. Jadi di sini dihasilkan 1 ATP dari serangkaian siklus ini. Baru di sini yang menghasilkan ATP gitu ya. Kemudian di reaksi selanjutnya, reaksi nomor 6 dari suksinat ini akan membentuk fumarat. Dia akan membentuk fumarat di mana enzimnya ini melibatkan peran dari suksinat dehidrogenase. Ya, jadi ada proses memang dehidrogenasi. Ya, sama seperti tadi, cuman di sini kofaktornya FAD ya. Kalau tadi kofaktornya NAD, di sini FAD, kemudian berubah menjadi FADH2. Nah, jadi FAD-nya mengalami reduksi. Nah, sementara molekul suksinatnya dia teroksidasi menjadi fumarat. Lanjut ke yang nomor 7. Ya, jadi dari senyawa fumarat ya diubah menjadi malat dengan bantuan enzim fumarase. Enzim ke-7 atau fumarat hidratase. Nah, kenapa hidratase? Di sini ada proses hidrasi ya. Ada proses pemasukan H2O. Nah, sehingga terbentuklah di sini malat. Nah, malat lewat reaksi yang nomor 8
dengan reaksi dehidrogenase ini ya terbentuk kembali senyawa awal yaitu oksaloasetat. Plus juga di sini ada reduksi dari NAD plus menjadi NADH2. Ya, kalau prosesnya ini tetap semua oksidasi ya, proses utamanya molekulnya mengalami oksidasi, tetapi untuk kofaktor-kofaktornya semua mengalami reduksi. Nah, itu proses yang terakhir ya, jadi sampai oksaloasetat ini terbentuk kembali. Jadi memang biasanya karena dia bertindak sebagai katalis kan tidak ikut bereaksi kalau katalis itu ya. Ya, dia hanya membantu mempercepat terjadinya reaksi gitu ya. Jadi makanya kenapa di akhirnya juga akan terbentuk oksaloasetat kembali. Nah, selain itu juga biasanya dibutuhkan di sini karena bisa terbentuk kembali itu ya, makanya hanya butuh konsentrasi yang kecil ya untuk oksaloasetatnya untuk mengoksidasi asetil-CoA dalam jumlah yang besar biasanya. Jadi tidak akan pernah kekurangan oksaloasetat kalau kita mau memetabolisme atau mengoksidasi asetil-CoA. Berapa ATP yang dihasilkan dalam satu siklus? Tadi di depan sudah disebutkan ya, di slide sebelumnya. Jadi ada 10 ATP yang terbentuk. Dari mana 10 ATP? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari proses ini, yang nyata-nyata terbentuk ATP di situ hanya ada satu. Ya, ada satu. Di reaksi nomor 5. Buat warna beda dulu ya. Jadi di reaksi nomor 5 ini ya. Jadi satu-satunya ATP yang terbentuk di level substrat ini adalah di nomor 5. Jadi 1 ATP di situ ya. Kemudian 9-nya dari mana? 9-nya sebenarnya dari kofaktor-kofaktor yang ada. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan siklus Krebs ini tadi tujuannya untuk menghasilkan kofaktor atau koenzim tadi menyebutnya ya, yang dia dalam bentuk tereduksi. Seperti ya ini NADPH2 tadi, itu dalam bentuk tereduksinya, yang nantinya NADPH2 ini akan oksidasi kembali ya di dalam rantai transport elektron untuk membentuk energi ATP. Nah, kalau kita lihat di sini NAD-nya berapa yang terbentuk, NADH-nya atau NADPH. Ada satu ya di sini, kemudian di reaksi nomor 3, kemudian di reaksi nomor 4, ya, plus di reaksi nomor 8. Ya, di reaksi nomor 8. Berarti ada 3. Ya, biasanya satu molekul NAD itu setara dengan 2,5 ATP. Jadi di sini 3 kali 2,5 berarti 7,5 ya. 7,5. Ditambah lagi, nah ditambah lagi ada satu molekul FAD di situ. Ini ya di reaksi nomor 6. Di reaksi nomor 6 ini ada satu molekul FAD yang terbentuk. Nah, FAD ini setara kalau nanti dioksidasi dia akan setara dengan 1,5 ATP. Kalau di total berarti jumlahnya sudah 10 ATP. Jadi sebenarnya itu yang dihasilkan 10 ATP. Cuman kalau murni yang di level substrat yang di siklus Krebs ini saja sebenarnya hanya terbentuk ya 1 ATP tadi untuk satu siklusnya. Ya kita menghitungnya tiap siklusnya. Oke, kemudian ini beberapa vitamin yang penting dalam siklus asam sitrat. Jadi beberapa yang terlibat di situ yang pertama adalah riboflavin. Nah, sebagai kofaktor dari suksinat dehidrogenase ini ya untuk pembentukan FAD. Nah, jadi FAD kan tadi di reaksi yang nomor 6 ya, tidak salah di reaksi nomor 6 itu ada keterlibatan FAD di situ ya yang mengalami reduksi nantinya ya. Nah, kemudian ada juga di sini niasin ya. Niasin ini berperan dalam pembentukan NAD. NAD sebagai aseptor elektron ya untuk isositrat dihidrogenase. Jadi ini di reaksi tadi ya, ada 3 kan NAD-nya. Ya, isositrat dihidrogenase di reaksi nomor 3 tadi ya. Kemudian untuk alfa ketoglutarate tadi di nomor 4. Nah, di nomor 4 ketiga yang tahapan ada 2 tahapan itu ya. Kemudian di nomor 4, kemudian di nomor 8 untuk yang malat dehidrogenasenya. Oke, kemudian juga ada kelibatan tiamin atau vitamin B1 ini dalam bentuk tiamin difosfat ya.
merupakan koenzim untuk dekarboksilasi dalam reaksi alfa keto glutarat dehidrogenase. Ini di reaksi yang nomor 4. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi sebenarnya di reaksi yang nomor 4 ini prosesnya kan mirip dengan proses dekarboksilasi oksidatif dari pirufat ke asetil-CoA kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kalau kalian masih ingat ya ada gambar yang bulat-bulat itu ya, ada kompleks enzim pirufat dehidrogenase waktu itu ya. Nah, kalau di sini ini kompleks enzim 2-ketoglutarat dehidrogenase. Nah, di dalam kompleks tersebut juga mengandung tiamin atau TBP gitu. Kemudian ada juga asam pantotenat ya. Asam pantotenat ini yang merupakan bagian dari koenzim A. Kalau kita lihat tadi koenzim A ada yang dilepaskan, di awal-awal dilepaskan, kemudian dia di tengah-tengah siklus Krebs juga akan dimasukkan kembali gitu ya. Jadi ini untuk membentuk asetil-CoA kalau di dekarboksilasi oksidatif atau membentuk suksinil-CoA. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, nah ini ya keterlibatan siklus Krebs dalam beberapa proses metabolisme, dalam beberapa jalur metabolisme. Antara lain ada transaminasi ya. Jadi kalau ini hubungannya dengan metabolisme protein, kalian akan belajar transaminasi. Kemudian ada proses gluconeogenesis, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi nanti kita juga akan belajar gimana sih proses gluconeogenesis ya, bagaimana sampai bisa terbentuk glukosa kembali. Kemudian juga jalur sintesis asam lemak atau lipogenesis. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi lagi ya, saya ulangi lagi kan siklus Krebs ini sebenarnya dia jalur amfibolik, persimpangan antara anabolisme dan katabolisme. Ya, anabolismenya apa misalnya? Ya, gluconeogenesis sama lipogenesis ini. Nah, kemudian kalau katabolismenya ya misalnya proses, dia kan merupakan ujung dari proses glikolisis sebenarnya ya. Seperti itu. Plus juga di sini ada proses transaminasi asam amino. Ya. Oke, kemudian bagaimana sih sebenarnya keterlibatan siklus Krebs tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya akan menjelaskan berdasarkan keterangan yang ada di sini ya. Jadi saya berikan keterangan di sini tanda panah tebal, jadi tanda panah tebal yang warna hitam ini. Nah, ini merupakan jalur utama untuk menuju proses gluconeogenesis. Masih ingat ya definisinya kan gluconeogenesis ini pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat, bisa dari protein, bisa dari lipid. Kapan itu terjadi? Nah, kalau misalnya cadangan cadangan glikogen di dalam tubuh kita sudah mulai menipis ya, sementara tidak ada asupan karbohidrat lagi atau glukosa lagi yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan beradaptasi dengan melakukan proses gluconeogenesis lewat jalur ini tadi yang panah tebal. Jadi tetap dia akan melalui jalur siklus Krebs ya. Nah, bisa dari atau bisa jadi juga langsung ya kalau dari molekul pirufat. Pirufatnya tadi dia tidak di dekarboksilasi oksidatif ya, tidak dibentuk menjadi asetil-CoA tidak, tetapi bisa langsung diubah menjadi oksaloasetat ya dengan bantuan yang namanya enzim pirufat karboksilase, kemudian membentuk oksaloasetat. Dari oksaloasetat dia tidak akan masuk siklus Krebs ya, dia akan langsung keluar atau langsung kembali ke fosfoenol pirufat. Ya, ini kalau masih ingat ya, fosfoenol pirufat itu sebenarnya produk akhir dari tahapan reaksi enzimatis ke-9 di jalur glikolisis. Ya, sebelum terbentuk pirufat ya dari glukosa, sebelum terbentuk pirufat itu kan terbentuk fosfoenol pirufat terlebih dahulu. Nah, reaksinya ya, reaksi antara perubahan dari fosfoenol pirufat ke pirufat itu kan tahapan reaksi yang nomor 10. Tapi kalau fosfoenol pirufat sendiri ini kan sebenarnya dia merupakan produk dari
tahapan reaksi yang nomor 9 gitu ya, tetapi dia merupakan substrat dari tahapan reaksi yang ke-10. Nah, ini kan yang kalau kalian masih ingat juga di glikolisis itu ada 3 jalur yang dia irreversible, yaitu di jalur nomor 1 ya, kemudian di nomor 3 dan yang terakhir di nomor 10. Makanya nggak bisa dari pirufat dia langsung kembali menjadi fosfoenol pirufat, tidak. Dia harus lewat jalur yang lain dulu. Nah, lewat oksaloasetat dengan bantuan pirufat karboksilase, baru dari oksaloasetat balik ke fosfoenol pirufat lewat fosfoenol pirufat karboksikinase. Nah, dari fosfoenol pirufat balik lagi ke glukosa lewat jalur mana? Ya jalur glikolisis tadi, tapi dibalik untuk tahapan-tahapan reaksi yang reversibel. Ini khusus yang reversibel ya. Cuman di sini kita belum belajar detail ya. Di sini kita hanya sekilas saja, intinya nanti dari fosfoenol pirufat kita ke glukosa. Gitu. Itu jalurnya, atau kalau dia juga bisa dari misalnya dari asam amino atau dari protein-protein. Caranya lewat mana? Ya ini ya, misalnya ada proses transaminase di situ dari yang awalnya glutamat. Glutamat dari mana ini? Dari asam-asam amino ini, histidin, prolin, glutamin, arginin. Ini kan sebenarnya produk-produk hasil metabolisme dari protein ya. Nah, dari protein tadi dia mengalami transaminase, terbentuklah alfa ketoglutarate. Nah, ikut sebagian jalurnya siklus Krebs, ya, jadi suksinil-CoA. Atau suksinil-CoA sendiri ini juga dia berasal dari beberapa asam amino ya. Nah, terbentuk suksinil-CoA, fumarat juga demikian ini ya, dari tirosin, fenilalanin dan seterusnya sampai nanti membentuk oksaloasetat. Atau juga bisa proses transaminase dari aspartat ke oksaloasetat. Nah, nanti kemudian dari oksaloasetat ini dia akan keluar siklus Krebs, membentuk fosfoenol pirufat dan akhirnya kembali ke glukosa. Ini kalau untuk yang proses transaminasi. Nah, sementara untuk yang sintesis asam lemak di sini sebenarnya kan di sini ya, cuman memang tidak digambarkan lengkap ini ya. Jadi dari asetil-CoA ke asam lemak. Bisa mungkin dari pirufat asetil-CoA langsung ke asam lemak, tapi bisa juga dia harus melalui serangkaian proses di siklus Krebs dulu baru bisa diubah menjadi asam lemak. Jadi sebenarnya yang ini tidak semua bisa digambarkan di sini ya. Jadi ini hanya sebagian kecil saja ya. Nanti kalau kalian mau jelasnya gimana sih proses pembentukan asam lemak, ya nanti di metabolisme lipid ya. Oke, kemudian yang kedua garis putus-putus kuning. Nah ini ya putus-putus kuning ini. Nah ini merupakan enzim kunci untuk keluar dari siklus Krebs. Jadi kalau mau keluar dari siklus Krebs ya harus ketemu enzim ini dulu. Nah seperti tadi pirufat. Pirufat kan dia akan diubah menjadi oksaloasetat. Kalau oksaloasetat ini nggak ketemu enzim kunci, maka dia akan ikut siklus Krebs. Tapi kalau dia ketemu enzim kunci terlebih dahulu, maka dia akan keluar dari siklus Krebs, kemudian berubah ke proses gluconeogenesis. Nah, tanda panah merah di sini menunjukkan sintesis asam lemak atau lipogenesis. Ya, jadi sebenarnya gambar ini mau menunjukkan kalau yaitu tadi siklus Krebs sebagai jalur amfibolik ya, dia terlibat dalam metabolisme berbagai senyawa atau berbagai makromolekul yang ada dalam tubuh kita ya, yang sudah dipecah atau diubah menjadi molekul-molekul sederhana yang semuanya tentu saja di sini melibatkan yang namanya siklus Krebs. Oke, kemudian nah dalam siklus Krebs itu sendiri juga terjadi reaksi yang namanya reaksi anaplerotik. Apa itu reaksi anaplerotik ya? Reaksi anaplerotik ini merupakan di sini contohnya adalah pembentukan oksaloasetat dari pirufat oleh pirufat karboksilase. Jadi intinya anaplerotik ini pembentukan senyawa intermediate dari senyawa intermediate yang lain. Jadi sebenarnya bagaimana sih kok bingung gitu ya. Jadi senyawa intermediate-nya ya oksaloasetat itu gitu ya. Oksaloasetat ini selain dia katalis tadi fungsinya dia juga sebagai senyawa intermediate. Nah, jadi bisa terbentuk dari pirufat langsung
Dan di mana nanti pirufat sendiri juga sebenarnya kan bisa di metabolisme jadi asetil-CoA. Asetil-CoA nanti akan ketemu oksaloasetat lagi, ya. Nah, itulah kenapa disebut dengan reaksi anaplerotik begitu. Nah, substrat yang lain ini juga ada glutamat, ada aspartat. Kalau kalian lihat di sini ya, ada glutamat, ada aspartat. Ini juga dia masuk ke reaksi anaplerotik ya. Jadi apa sih tujuannya sebenarnya reaksi anaplerotik itu untuk mempertahankan konsentrasi oksaloasetat. Karena apa? Karena memang oksaloasetat di sini kan dia merupakan senyawa yang menentukan jalannya siklus Krebs. Kenapa demikian? Karena asetil-CoA bisa dipecah atau dioksidasi itu kalau ada oksaloasetat. Meskipun tadi dikatakan hanya butuh konsentrasi oksaloasetat dalam jumlah kecil ya untuk mengoksidasi asetil-CoA dalam jumlah besar. Karena kan dia dibentuk lagi di akhir siklus begitu ya. Tetapi kalau misalnya sewaktu-waktu diperlukan, misalnya di sini asetil-CoA-nya banyak sekali atau berlebih, ya, maka asetil-CoA di sini biasanya dia juga akan berfungsi sebagai inhibitor ya. Ya, inhibitor bagi piruvat dehidrogenase di sini tidak digambarkan ya. Piruvat dehidrogenase itu kan yang mengubah piruvat menjadi asetil-CoA ya. Jadi kompleks enzim piruvat dehidrogenase. Nah, asetil-CoA ini akan menjadi inhibitor atau menghambat piruvat dekarboksilase di sini sehingga piruvat itu tidak lagi diubah menjadi asetil-CoA kalau dirasa asetil-CoA jumlahnya sudah berlebih. Nah, akibatnya kemana? Ya kalau jumlahnya masih banyak piruvat, maka dia bergeser. Dia akan bergeser ke arah piruvat karboksilase. Sehingga di sini bertambahlah jumlah oksaloasetat. Kalau dirasa oksaloasetat jumlahnya kelebihan, ya bisa di proses transaminase ini menjadi aspartat. Atau kalau dirasa kurang, ya bisa nanti aspartat diubah lagi jadi oksaloasetat untuk memenuhi kebutuhan dari siklus Krebs ini tadi. Itu ya. Oke, kemudian, nah ini tujuannya tadi ya untuk mempertahankan konsentrasi oksaloasetat saat berkondensasi dengan asetil-CoA. Jadi biar meskipun jumlah asetil-CoA-nya nanti banyak, tetap bisa diimbangi dengan jumlah oksaloasetat yang mencukupi begitu. Ya. Kemudian kesetimbangan kadar asetil-CoA ini akan menentukan aktivitas enzim piruvat karboksilase dan piruvat dehidrogenase. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, keseimbangan kadar asetil-CoA. Jadi kan asetil-CoA ini produk akhir dari dekarboksilasi oksidatif piruvat. Ya, oleh bantuan enzim piruvat dehidrogenase. Tulis ya di sini ya. Nah, yang bisa membatasi reaksi ini ya, reaksinya atau kerjanya dari piruvat dehidrogenase ya produknya itu sendiri. Kalau produknya sudah cukup, nah maka biasanya dia akan menghambat secara langsung ya, menghambat memberikan feedback begitu untuk menghambat aktivitas dari piruvat dehidrogenase sehingga nanti metabolismenya bergeser, piruvat akan ketemu piruvat karboksilase untuk diubah menjadi oksaloasetat. Itu ya. Mudah-mudahan tidak bingung ini ya. Ya, bisa ngikuti ya, masih ya. Kalau nanti misalnya saya kecepatan atau ada yang tidak jelas, langsung aja bertanya ya. Jangan biarkan Anda bengong gitu ya. Karena kalau Anda bengong di satu step, maka nanti ke step lainnya juga pasti akan tambah bengong gitu ya. Karena sebenarnya satu step ini kan akan berkaitan dengan step-step berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita ke proses gluconeogenesis. Jadi tadi itu sebenarnya siklus Krebs di sini akan mengantarkan kita ke gluconeogenesis. Jadi untuk lebih memudahkan memahami bagaimana proses gluconeogenesis itu ya. Jadi kita belajar tadi jalur amfibolik terlebih dahulu. Oke, gluconeogenesis merupakan proses sintesis glukosa, saya rasa ini sudah tahu ya, atau glikogen dari prekursor non-karbohidrat, bisa dari asam amino, bisa dari laktat, bisa dari gliserol, ya, bisa dari propionat juga, ya. Tapi intinya rata-rata nanti molekul-molekul itu akan diubah jadi piruvat dulu ya. Nah, nanti piruvat inilah yang akan dikembalikan menjadi glukosa.
Tujuannya untuk apa? Nah, ini memenuhi kebutuhan glukosa bila karbohidrat dari makanan atau cadangan glikogen kurang memadai. Untuk organnya yang berperan yaitu hati dan ginjal. Ini merupakan jaringan glukoneogenik yang utama. Jadi di mana proses gluconeogenesis itu utamanya terjadi di hati dan ginjal. Merupakan jalur yang berkebalikan atau berlawanan arah. Di sini hanya disebut berlawanan arah ya, tetapi bukan satu jalur, beda jalur nanti. Ada beberapa jalur yang dia berbeda. Karena tadi seperti kita ketahui ya, glikolisis itu kan tidak semuanya dia sifatnya reversibel enzimnya, ya, jalur tahapan reaksi enzimatisnya. Nah, jalur gluconeogenesis sendiri itu nanti akan melibatkan reaksi glikolisis yang reversibel tapi berbalik arah, berlawanan arah ya. Jadi ada kalau dari kemarin 10 tahapan reaksi glikolisis yang reversibel itu kan ada 7 ya. Jadi nanti kita tetap akan ketemu 7 jalur itu tadi ya, 7 jalur yang kemarin kita jumpai. Kemudian ditambah 4 reaksi tambahan untuk menghindari reaksi yang tidak seimbang. Nah, kalau kemarin yang reaksi tidak seimbang atau yang irreversibel kan ada 3 di jalur glikolisis. Nah, dari 3 jalur ini ternyata kan tidak bisa kembali lewat jalur yang sama. Nah, harus cari jalur alternatif, jalur yang lain. Nah, jalur yang lain ini rupanya dia ada 4 reaksi. Jadi total sebenarnya ada 11 tahapan reaksi ya. Tapi tidak mutlak juga 11, tergantung nanti dia start point-nya dari mana untuk gluconeogenesis, karena agak beda-beda ya. Apakah dari piruvat, nanti kalau dari piruvat berarti dia step-nya lebih pendek gitu ya. Tapi kalau dia berasal dari asam amino atau berasal dari lipid ya mungkin step-nya lebih panjang lagi. Nah, intinya ya dia akan melalui jalur-jalur ini begitu. Oke, ini gambarnya. Nah, saya geser kamera saya. Ya, mudah-mudahan kelihatan dengan jelas ini ya. Nanti kalau nggak jelas mungkin bisa lihat di slide-nya ya. Atau kalau di slide saya masih nggak jelas juga, ini jangan di print satu slide jadi 6 ya. Kalau jadi 6, ini saya print jadi 2 saja, masih tidak terlalu jelas terlihat ya. Khusus untuk yang halaman ini ya, kalau perlu Anda print satu halaman gitu ya, satu slide satu halaman khusus yang halaman ini saja gitu ya, untuk memperjelas prosesnya. Ya. Jadi saya mulai ya di sini ya. Ini proses ini mau menggambarkan proses gluconeogenesis ya. Plus di sini juga sebenarnya kelihatan proses glikolisis. Ya, kita ingat-ingat dulu saja untuk proses glikolisisnya ya. Kenapa diingat-ingat? Karena nanti juga ketika kita bahas gluconeogenesis ya kita harus ingat juga dari reaksi glikolisis itu lagi ya. Jadi kalau kemarin kalian ingat ya, di sini dari glukosa untuk yang tahapan reaksi glikolisis dulu ya. Ini saya beri warna apa ini? Saya beri warna kuning dulu saja. Nah, untuk yang glikolisis saya beri warna kuning ya. Jadi dari glukosa ya, yang awalnya molekul glukosa diubah menjadi glukosa fosfat. Ini tahapan reaksi yang pertama ya di jalur glikolisis dengan bantuan glukokinase. Kalau itu terjadinya di hati atau di ginjal ya. Sementara dengan bantuan heksose kalau dia terjadi di otot. Ya, sehingga terbentuk G6P. Dari G6P diubah menjadi F6P. Ini tahapan reaksi enzimatis yang kedua. Kalau nggak salah saya lupa namanya. Sepertinya fosfofrukto isomerase di sini karena dari G6P dengan F6P ini kan hanya dari gula heksosa jadi gula pentosa ya. Tetapi sebenarnya dia isomer di sini. Ya. Fosfofrukto isomerase kalau tidak salah, nanti bisa sambil dicocokkan lagi. Nah, kemudian ini tahapan reaksi yang kedua. Tahapan reaksi yang ketiga, ini dari fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat ya, ketambahan 1 gugus fosfat lagi.
Ini dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Ya. Oke. Nah, diingat-ingat juga kemarin tahapan reaksi enzimatis yang irreversibel itu yang nomor 1 ini ya. Kalau yang 2 ini reversibel, sementara yang nomor 3 ini irreversibel ya. Kemudian untuk tahapan yang keempat ini terjadi proses pemecahan ya. Nah, pemecahan fruktose 1,6-bifosfat menjadi G3P, ini yang pertama ya. G3P, kemudian yang kedua ada DHAP atau dihidroksi aseton fosfat. Tahapan keempat, kemudian di tahapan kelimanya dari dehidroaseton fosfat ini dia akan mengalami isomerase ya, isomerisasi ya menjadi G3P juga sama. Nah, jadi G3P ini di tahapan reaksi yang kelima. Kemudian ini di tahapan reaksi yang keenam, ini masih irreversibel semua ya. Jadi dari gliseraldehid 3-fosfat ketambahan 1 gugus fosfat lagi, jadi 1,3-bifosfogliserat. Kemudian di tahapan reaksi yang nomor 7, nah yang nomor 7 dari 1,3-bifosfogliserat dihilangkan 1 lagi P-nya, ya, sehingga terbentuk ATP di sini menjadi 3-fosfogliserat. Dari 3-fosfogliserat kemudian diubah posisinya ya. Kalau tidak salah nama enzimnya kemarin fosfogliserat mutase gitu ya. Jadi dari posisi nomor 3 ya fosfatnya di posisi atom C nomor 3 pindah ke di posisi atom C nomor 2. Ini reaksi ke-8, kemudian reaksi ke-9 dari 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Nah, ini senyawa kunci ya. Senyawa kunci untuk di kedua jalur ya, 9 jadi fosfoenol pirufat. Kemudian di tahapan reaksi yang ke-10 yaitu dari fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase ini menjadi pirufat, molekul pirufat, produk akhir dari proses glikolisis tadi. Nah, ini tahapan reaksinya juga irreversibel. Jadi ingat-ingat ya, yang irreversibel ada nomor 10, nomor 3 dan nomor 1. Nah, susah ini, saya mau ngambil dulu. Saya ganti warna biru ya, saya tandai ini ya. Untuk yang nomor 1, yang irreversibel, kemudian nomor 3, plus nomor 10. Nah, di sini irreversibel semua. Karena dia irreversibel, maka otomatis ketika nanti dari pirufat ini balik ke glukosa, itu tidak bisa lewat di jalur yang sama untuk yang tahapan reaksi nomor 10, nomor 3, dan nomor 1. Nah, lalu lewat mana? Kalau mau dari pirufat kemudian diubah menjadi fosfoenol pirufat, ya, jadi dari yang awalnya pirufat ini, kalau mau balik ke proses gluconeogenesis, balik ke glukosa ini lewat jalur mana? Nah, dia harus lewat sini dulu. Jadi pirufat tadi, ya, ini saya balik ke keterangan ya. Bulatan pink ini merupakan titik masuknya asam amino. Jadi bulatan pink sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini bulatan jalur masuknya atau titik masuknya asam amino. Jadi kalau yang mau diubah, yang mau disintesis, yang mau diubah menjadi glikogen atau glukosa itu adalah asam amino, maka titik-titik masuknya bisa dari sini, bisa dari sini, sini, ini ataupun sini. Tergantung nanti ininya, tergantung apa namanya? Tergantung nanti asam amino apa yang mau diubah gitu ya. Nah, jadi ini titik masuknya tadi ya, kalau dari asam amino. Nah, kalau misalnya dari bulatan hijau, itu titik masuk substrat lain. Ya, berarti yang hijau ini ya, bisa dari laktat, tadi kan ya. Selain karbohidrat itu kan bisa asam amino, bisa laktat, bisa gliserol. Gliserol ini juga ada kaitannya dengan metabolisme lipid ya. Jadi kalau gliserol berarti masuknya lewat sini, nanti enak, dia mintas ya langsung ke reaksi yang nomor 4 ini. Terus ke atas gitu ya. Atau bisa dari laktat, kalau laktat ya diubah ke pirufat lagi dulu, baru nanti dari pirufat ini balik ke glukosa, atau bisa dari asam lemak ya. Asam lemak ini berarti prosesnya lebih panjang lagi, dia harus lewat siklus Krebs terlebih dahulu, atau dari asetil CoA.
Ya, asetil-CoA yang masuk siklus Krebs dulu, nanti baru bisa balik ke glukosa. Gantung. Ya, kemudian ada kotak berbatas ganda. Ini merupakan enzim kunci gluconeogenik. Nah, jadi kotak berbatas ganda itu ini loh. Nah, ini. Ya, ini ada 2 bordernya itu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya inilah enzim-enzim kunci yang sebagai jalur yang dia dilewati proses gluconeogenesis, tetapi untuk membalik reaksi 3 reaksi yang irreversibel dari gluconeogenesis. Jadi di reaksi nomor 10 ini tadi kan irreversibel ya. Jadi kalau mau balik dari pirufat ke fosfoenol pirufat, Anda harus lewat pirufat karboksilase, fosfoenol pirufat karboksikinase ya, 2 enzim ini dulu baru balik ke fosfoenol pirufat. Atau kalau mau di jalur yang ketiga ini tadi ya, untuk penggantinya fosfofruktokinase, Anda harus lewat jalur fruktose 1,6-bifosfat. Atau kalau mau dari G6P ke glukose, ini harus lewat glukose 6-fosfatase. Jadi seperti itu maksudnya reversibel dan irreversibel. Jadi ini memang jalur lain yang ditujukan untuk membalik arah glikolisis tadi. Kemudian ada keterangan garis bergerombang di sini efek allosterik. Jadi misal ini ya, street ada ini ke sini, kemudian di sini, kemudian ada ini. Nah, ini sebenarnya dia efek allosterik itu ya sama halnya dengan mekanisme feedback begitu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, di sini misalnya asetil-CoA. Ketika jumlah asetil-CoA berlebih begitu ya, ini kan yang mengatur ya, mengatur keseimbangan antara aktivitas pirufat dehidrogenase dengan pirufat karboksilase. Ya, jadi semisal jumlah asetilkolin berlebihan, maka dia akan memberikan efek allosterik di sini ya, memberikan hambatan ke pirufat dehidrogenase ini ya. Tetapi di sini akan justru mengaktifasi, ya ini kalau tanda plus di sini mengaktifasi ya atau menstimulasi, kalau tanda min di sini menghambat ya. Nah, di sini justru akan menstimulasi pirufat karboksilase untuk apa? Supaya piruvatnya tidak lagi dipecah jadi asetil-CoA, tapi piruvatnya dipecah jadi oksaloasetat. Jadi makanya kenapa di sini asetil-CoA dia fungsinya untuk mengatur keseimbangan aktivitas 2 enzim itu tadi. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, plus ini juga dihambat oleh ATP, gitu ya. Jadi ini yang efek allosterik yang bisa memberikan hambatan ataupun menstimulasi proses-proses tertentu, begitu. Nah, kita balik lagi ke proses gluconeogenesis ya. Jadi tergantung nanti substratnya apa yang mau diubah jadi glukosa. Kalau dia substratnya adalah pirufat, ya, dari pirufat sini, entah dia memang murni dari pirufat atau dari laktat, atau misalnya dari asam amino lain, asam amino apa? Di sini ada ya kalau kalian lihat yang tadi. Harus saya tunjukkan ya. Nah, alanin ini misalnya ada triptofan, alanin. Nah, misalnya mau bentuk glukosa dari triptofan dan alanin, nah berarti kan dia harus lewat pirufat dulu. Saya kembalikan lagi ke pirufat. Nah, ini ya. Terus, nah, pirufat dari triptofan dan alanin. Ini kan kalau yang merah kan asam amino ya. Nah, pirufat, kemudian dari pirufat supaya balik ke fosfoenol pirufat, dia harus lewat 2 enzim dulu. Yang pertama adalah pirufat karboksilase, ini adanya hanya di mitokondria ya. Jadi dia pirufat ini yang awalnya di sitoplasma, dia harus masuk ke mitokondria terlebih dahulu. Ya, kemudian sampai di mitokondria, dia ketemu pirufat karboksilase diubah menjadi oksaloasetat. Tetapi oksaloasetatnya di sini dia tidak ikut proses oksidasi di siklus Krebs. Jadi tidak ikut ke arah kanan ini ya, ikut ke siklus, tapi dia langsung berubah ke malat ya. Jadi dia langsung memintas ya. Jadi berubah ke malat, ini karena reversibel di sini. Ya, jadi tahapan reaksi yang nomor 8 ini tadi ya, reaksi enzimatis yang nomor 8 dari oksaloasetat ke malat. Kemudian malat ini akan keluar dari mitokondria karena memang oksaloasetat ini nggak bisa dia keluar dari menembus membran mitokondria, nggak bisa. Yang bisa malat, makanya malat dia dibentuk malat dulu, kemudian malat keluar membran mitokondria. Sampai di sini malat diubah lagi jadi oksaloasetat, baru nanti oksaloasetat dengan bantuan enzim fosfoenol pirufat karboksikinase ini bisa diubah menjadi fosfoenol pirufat.
Nah, kalau sudah jadi fosfoenol pirufat enak, sudah tinggal ngikut. Ini reversibel kan? Nah, berarti balik lagi dia jadi 2 fosfoenol gliserol, fosfogliserol, gliserat. Kemudian dari 2 fosfogliserat balik 3 fosfogliserat. Kemudian balik lagi 1,3 bifosfogliserat karena masih reversibel ya terus sampai sini. Nah, sampai di reaksi nomor 3 karena irreversibel maka kita nggak bisa lewat jalur yang kanan, kita lewat yang kiri. Nah, ketemu dengan enzim fruktose 1,6 bifosfat. Terus kemudian diubah jadi G6P, dari sini ketemu glukose 6 fosfatase untuk diubah kembali menjadi glukosa. Ya, atau kalau mau diubah jadi glikogen, nggak jadi glukosa misalnya, maka ya dari glukosa 6 fosfat ini nggak lewat glukosa 6 fosfatase, dia langsung ketemu UDP ya, ketemu UDP, langsung diubah jadi G1P, kalau kalian masih ingat ya, ketemu UDP, nanti diubah menjadi glikogen oleh glikogen sintase. Jadi seperti itu kalau dari asam amino. Nah, kalau misalnya dari asam lemak gimana? Ya dari asam lemak ya berarti dari sini. Asam lemak ya bisa macam-macam ya, jenisnya lemak ya. Kalau dari fatty acid ya, asam lemak ya dari sini berarti. Dia akan diubah asetil-CoA, kemudian masuk siklus Krebs dulu, baru nanti keluar malat ini. Nah, seperti ini sama prosesnya. Atau kalau misalnya dia dari gliserol, ya gliserol berarti diubah menjadi gliserol 3 fosfat dulu. Kemudian jadi DHAP, ya DHAP jadi G3P, kemudian balik ke sini ke atas. Tapi dia nggak lewat siklus Krebs, gitu ya kalau yang gliserol. Kalau yang laktat juga demikian, laktat balik lagi jadi pirufat dulu, kemudian sama prosesnya seperti tadi. Itu. Ya. Saya lupa dulu ada satu mahasiswa, lupa saya di kelas yang mana, tanya, Bu, saya agak lupa sih dengan pertanyaan tepatnya, tapi intinya duluan mana yang mau diubah, apakah lipid, apakah protein yang mau diubah jadi asam amino kalau harus ada proses gluconeogenesis gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga tidak bisa memastikan duluan yang mana begitu karena tergantung konsentrasi yang ada di dalam tubuh gitu ya, besaran mana konsentrasinya. Kan ini sebenarnya reaksi-reaksi yang ada di sini kan ada dalam semuanya harus diupayakan berada dalam kondisi yang setimbang gitu ya. Kalau misalnya nggak setimbang maka dia akan bergeser ke reaksi yang lain gitu ya dalam rangka tetap mempertahankan keseimbangan reaksi yang lain-lainnya juga gitu. Jadi sebenarnya ya tergantung tinggal mana yang duluan ya tergantung mana yang jumlahnya berlebih di situ ya. Kalau semisal gliserol yang jumlahnya berlebih ya sudah berarti dari gliserol ini dia akan diubah jadi glukosa gitu ya. Tapi kalau misalnya yang mencukupi di situ atau yang kadarnya banyak di situ adalah dari asam amino ya berarti dari asam amino terlebih dahulu gitu ya. Jadi memang tidak bisa ditentukan yang mana yang lebih dulu. Ya kalau untuk proses gluconeogenesis gitu ya. Intinya sebenarnya mana yang kadarnya yang paling banyak sehingga dia bisa mendominasi jalur untuk gluconeogenesis gitu. Oke, kemudian nah ini ya. Ini hanya menjelaskan enzim kunci dari reaksi tambahan. Jadi hanya menyebutkan 4 enzim yang tadi saya sebutkan tadi, ada pirufat karboksilase. Ya, balik ke yang gambar tadi ya. Jadi yang jadi kenapa di sini disebut enzim kunci? Ya karena kalau enzim lainnya kan sama dengan gluconeogenesis, sama dengan glikolisis gitu ya. Yang membedakan ya 4 enzim yang kotak berbatas ganda tadi gitu ya. Ini ada yang ini pertama ya, pirufat karboksilase. Ini yang pertama, kemudian di sini ada fosfoenol pirufat karboksikinase. Nah, ini enzim kunci kedua, kemudian yang ketiga, fruktose 1,6 bifosfat, dan yang terakhir ini yang keempat ini yang mengubah G6P menjadi glukosa ya, glukosa 6 fosfatase. Jadi itu sebenarnya yang mau dijelaskan di sini. Untuk keterangan-keterangannya ya saya rasa tinggal fungsinya masing-masing apa dan seterusnya gitu ya, termasuk tahapan reaksinya nomor berapa ini juga dijelaskan di sini. Ya, nanti tinggal kalian baca sambil nggak bisa kalau Anda baca begini tapi tanpa lihat gambarnya juga. Jadi kalau bisa makanya gambar yang sebelumnya tadi itu di Anda print satu gitu yang besar atau kalau Anda nggak ini ya masih nggak jelas juga misalnya dari ini Anda bisa merujuk langsung ke
bukunya ya. Jadi ke referensi yang saya ambil ini dari buku Biokimia Saunders ya. Bisa dilihat di situ ya. Sorry, Biokimia Harper ya. Ya, nanti di situ yang versi ini aslinya ya, bahasa Inggris ya. Di situ ada gambarnya nanti lebih jelas, ada bisa print dari sana. Oke, kemudian ini beberapa keterlibatan beberapa hormon ya ataupun beberapa senyawa atau molekul yang dia terlibat dalam metabolisme karbohidrat gitu. Ya, kalau kita lihat di sini ya, mulai dari proses glikogenolisis, glikolisis dan pirufat, oksidasi pirufat ya, ini proses-proses katabolisme ya, perombakan semua ya. Nah, proses perombakan semua di sini. Nah, kapan ini terjadi? Nah, ketika kita sesuaikan di sini ya, apa yang terjadi, apa yang terjadi ketika kita sedang makan misalnya ini ya, ada pemasukan karbohidrat di sini ya, karbohidrat feeding, maka enzim-enzim yang terlibat dalam proses katabolisme ini dia akan aktivitasnya akan ditingkatkan. Karena memang di situ kan produksi glukosa sedang banyak-banyaknya begitu ya. Kadar glukosa sedang tinggi-tingginya di dalam darah maupun jaringan. Makanya di situ akan memberikan sinyal kepada enzim-enzim seperti glikogen sintase, glukokinase. Ya, masih ingat ya glikogen sintase berarti dia mengubah glukosa menjadi glikogen, atau glukokinase di sini mengubah glukosa menjadi glukosa 6P ya, atau fosfofruktokinase 1. Masih ingat ini ya, di proses ini ya, mengubah G6P kalau nggak salah menjadi, saya lupa juga ini fosfofruktokinase ini di mana ya, F6P, sorry, F6P jadi F1P ya, F16P, jadi penambahan satu fosfat lagi, fosfofruktokinase gitu ya. Nah, ini juga aktivitasnya akan meningkat. Kemudian pirufat kinase. Pirufat kinase berarti pembentukan pirufat ya di glikolisis. Ini juga akan meningkat. Atau pirufat dehidrogenase. Ini di proses dekarboksilasi oksidatif dari pirufat ke asetilkolin itu juga akan meningkat. Ya, bandingkan dengan ketika kondisi puasa, ya kondisi lapar ini ya, kondisi puasa dan pada saat terjadi diabetes. Ini justru aktivitasnya akan berkebalikan gitu ya. Aktivitas glukogen sintasenya dia ditekan, glukokinasenya juga ditekan, fosfatokinasenya juga ditekan dan seterusnya. Mengapa diabetes ini masuk yang sini ya, bukan masuk yang sini, padahal kan terjadi peningkatan kadar glukosa darah yang sangat tinggi di sini ya. Kok nggak masuk yang ini Bu ya? Karena sebenarnya di sini fungsi insulinnya hilang gitu ya. Nah, diabetes itu kan kondisi di mana kadar glukosa darah memang meningkat, tapi dia kehilangan fungsi insulin. Sehingga ya yang terjadi seperti ini, tubuh itu nggak berhasil mendeteksi itu gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini, ini juga ada inducer, ada represor, ada aktivator, ada juga inhibitor di sini ya. Nah, ini maksudnya ya katakanlah misalnya aktivitas dari glukokinase ya, mengubah glukosa jadi G6P. Nah, ini indusernya atau pemicunya yang bisa menginduksi itu adalah insulin ya. Benar ya, memang kalau kadar glukosa di darah sedang tinggi-tingginya kan otomatis akan banyak yang disimpan ya. Kalau disimpan kan harus diubah jadi G6P dulu, baru bisa jadi disimpan dalam bentuk glikogen ataupun baru bisa digunakan dalam proses glikolisis gitu ya. Nah, ini makanya di sini fungsinya insulin sebagai inducer. Nah, represornya atau yang menekan aktivitasnya adalah glukagon. Ya, jadi pada kondisi lapar begitu atau kadar glukosa itu sedang rendah, maka glukagon di sini akan menghambat ya atau sebagai represor dari glukokinase. Dan seterusnya. Jadi cara membacanya seperti itu. Oke. Kalau untuk yang aktivator dan inhibitor, tadi kalau yang aktivator ya ini ada kaitannya sebenarnya dengan efek allosterik yang saya jelaskan tadi.
Jadi ada beberapa efek allosterik yang dia bisa mengaktifkan beberapa enzim tertentu seperti tadi ya, asetil-CoA tadi kan dia bisa mengaktifkan enzim pirufat karboksikinase ya, supaya pirufatnya nggak diubah jadi asetil-CoA lagi tapi diubah jadi oksaloasetat. Nah, itu berarti dia sebagai aktivator atau juga bisa berfungsi sebagai represor. Jadi misalnya tadi asetil-CoA dia menghambat pirufat dehidrogenase. Itu ya. Jadi dia berperan sebagai represor dari enzim. Jadi maksudnya demikian. Nah, ini juga ada untuk yang proses gluconeogenesis, ini ada enzim-enzim tertentu, enzim-enzim kunci. Nah, kemudian apa indusernya, apa represornya, apa aktivatornya, apa inhibitornya, ada semua di sini. Yang jelas memang di sini kelihatan besar sekali perannya hormon insulin. Jadi kalau kemarin insulin tahunya fungsinya hanya sebatas untuk apa misalnya memasukkan glukosa, oh ternyata tidak hanya sesimpel itu ya. Dia juga ada hubungannya dengan aktivitas-aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Makanya penting sekali di sini peranan insulin ya, karena kalau sampai peranan insulin ini hilang, maka kacaulah metabolisme karbohidrat di dalam tubuh kita. Awalnya yang kacau metabolisme karbohidrat, tapi kalau metabolisme karbohidrat kacau karena dia juga masih berkaitan dengan metabolisme lipid dan protein, ya semua metabolisme yang ada di dalam tubuh kita ya jadi kacau begitu. Oke, kemudian ini untuk implikasi medisnya ya. Jadi ada beberapa kondisi, ini tidak akan saya jelaskan ya, mungkin saya hanya akan contohkan satu saja. Ya, yang dari kemarin sudah saya contohkan, jadi misalnya implikasi medis dari akibat adanya gangguan pada metabolisme glukosa ya. Yang pertama misalnya diabetes mellitus. Nah, komplikasi apa sih yang terjadi? Bagaimana sih apa yang terjadi dengan metabolisme karbohidrat pada seseorang yang mengalami diabetes mellitus misalnya. Nah, jadi awalnya diabetes memang kadar glukosa darahnya kan tinggi gitu ya. Kadar glukosa darah tinggi tapi tidak diimbangi dengan insulin, entah karena insulinnya gagal diproduksi atau sebenarnya insulin kadarnya mencukupi tetapi dia tidak bisa melakukan aktivitasnya. Akibatnya apa yang terjadi ya, balik ke tabel ini ya, kalau nggak ada insulin, pertama glukosa nggak bisa masuk ke sel. Akibatnya apa? Akibatnya kadar glukosa di dalam darah akan semakin tinggi kan gitu. Selain itu juga enzim-enzim yang aktivitasnya tergantung pada insulin ini juga dia akan dipengaruhi. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian sebaliknya kalau hipoglikemi, apa sih yang terjadi dengan metabolisme karbohidrat ketika terjadi kondisi hipoglikemi? Ini kemarin sudah saya singgung juga gitu ya. Jadi kalau hipoglikemi berarti kan kadar glukosa dalam darah kan turun. Maka di situ tubuh mendeteksi, kemudian apa yang dilakukan? Oh, terjadi pelepasan glukagon. Nah, lalu apa efeknya yang terjadi dan seterusnya. Ini ada juga kondisi asidosis laktat, nanti bisa dicari-cari ya. Asidosis laktat itu apa? Apa sih yang terjadi pada tubuh pada kondisi tersebut? Ini sebenarnya sudah saya singgung juga kemarin. Kan saya nggak tahu sempat mendengarkan atau tidak, gitu ya, sempat mencatat atau tidak. Plus juga ada kondisi sirosis hepatik atau hiperamonia. Nah, nanti hubungannya apa ini ya? Nanti bisa sampai menyebabkan koma dan meninggal. Ini masih ada hubungannya ternyata dengan apa namanya? Metabolisme karbohidrat juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kaitannya dengan proses gluconeogenesis dan siklus Krebs.